Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu ini. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General part ke-90. Nah, kalau begitu, mari kita mulai. Di kapal terbang kerajaan Milun, terlihat jika Yewang merupakan pemimpin dari armada. Namun di sana ia mendapatkan tugas dari Tuo Basu. Selama dirinya berhasil menyelesaikan misi ini, ia akan memberikan slot partisipasi di alam rahasia Star Soul General Ganjiang. Mendengar janji itu, Yewang berterima kasih kepadanya, di mana ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam misi kali ini. Namun, Tuo Basu kembali bertanya, apakah 10 mecha baru sudah selesai dimodifikasi? Dan Yewang membalas jika mereka sudah dimodifikasi secara khusus untuk operasi siluman. Bahkan mereka telah dimodifikasi secara khusus untuk divisi bayangan, unit assassin elite Taihe. Yang mana dari jawaban itu, Tuo Basu merasa cukup senang, serta berkata, untuk misi kali ini, Yewang hanya perlu memimpin divisi bayangan ke hutan belantara selatan, di mana kekuatan utama tentara bayaran Taihe akan tetap di garis depan dan menunggu perintah lebih lanjut demi mendukung White Horse Guard. Bahkan, ia menambahkan untuk tak perlu khawatir, karena dirinya akan mengatur pasukan khusus dari Departemen Perang untuk menemuinya di hutan belantara selatan. Jadi dengan tugas tersebut, Yewang tentu saja mengerti sepenuhnya, yang mana Tuo Basu memerintahkannya untuk bersiap dan segera pergi, serta selanjutnya ia mematikan komunikasi miliknya. Dengan komunikasi yang terputus, asisten Yewang berkata jika ini benar-benar keterlaluan, karena pihak Milun menggunakan elit tentara bayaran Taihe miliknya sebagai anjing serangan untuk Departemen Perang. Bahkan bajingan tua itu masih menggunakan alasan Star Soul General Ganjiang demi mengendalikan pasukan. Bahkan dirinya tidak mengerti tentang apa yang terjadi antara Yewang sendiri dengan kerajaan Milun. Tapi ketika Yang Yan terus mengeluhkan hal itu, Yewang memintanya untuk berhenti karena dirinya tidak terlalu mempermasalahkannya. Melihat tindakan sang jenderal, Yang Yan langsung berlutut kepadanya, di mana ia meminta maaf karena telah melewati batas. Dan Yewang kemudian berkata, bukankah Yang Yan sendiri sudah mendengar perintah dari wakil menteri? Jadi sebaiknya ia memberitahukan awak kapal untuk putar balik. Karena saat ini mereka akan kembali ke area pengujian, serta kirimkan perintah kepada 4 pemimpin divisi untuk berkumpul kembali di pangkalan sementara. Jadi atas tugasnya, akhirnya kapal terbang itu mulai putar arah dan pergi ke suatu tempat. Singkat waktu, di tempat berkumpulnya pengungsi Taihe di kerajaan Milun, terlihat jika para warga cukup dikejutkan dengan suara misterius, karena bukankah itu merupakan suara kapal terbang. Jadi mereka mengetahui jika sepertinya ada sebuah kapal yang baru saja datang. Dengan suara tersebut, akhirnya para warga mulai berkumpul ke luar desa, di mana mereka semua terus memperhatikan kapal terbang yang baru saja mendarat. Dan ketika kapal itu membuka pintu keluar, para warga menjadi sangat senang, karena saat ini Jenderal Yewang telah kembali. Melihat kembalinya Jenderal Yewang, para warga menyambutnya dengan hangat. Bahkan ada seorang anak kecil yang berlari ke arahnya, di mana anak itu membawakan nasi kepal ke arah sang jenderal. Hanya saja saking semangatnya si anak berlari, ia malah tersandung sebuah batu. Jadi nasi kepal yang dibawanya terlempar begitu saja. Melihat apa yang terjadi kepada si bocah, dengan sigap Yewang langsung menolongnya. Bahkan dengan refleksnya, ia dapat mengumpulkan kembali nasi kepal yang telah terlempar. Di mana karenanya, para warga langsung memujinya. Karena seperti yang diharapkan dari Jenderal Yewang yang hebat, dirinya benar-benar luar biasa. Yewang yang ada di sana, ia bertanya kepada si gadis kecil, apakah dirinya baik-baik saja? Dan si gadis yang diselamatkan dengan senang membalas jika dirinya baik-baik saja. Jadi ia berterima kasih atas pertolongan sang jenderal, yang mana karena si gadis baik-baik saja, Yewang pun mengembalikan nasi kepal miliknya, serta memberitahukan untuk berhati-hati di lain waktu. Tapi si gadis kecil kemudian memberikan nasi kepal itu kepada Yewang, serta berkata jika dirinya membawakan makanan itu demi sang jenderal. Bahkan ia membuat itu dengan tangannya sendiri. Jadi meski itu hanyalah nasi kepal yang dibuat dengan sayuran liar, ia yakin jika itu masih cukup enak untuk dinikmati.
Yang mana atas kebaikan sang gadis, Yewang pun menerimanya dengan hangat, serta berkata jika dirinya dengan senang hati menerima pemberian sang gadis. Jadi atas pemberian itu, akhirnya Yewang lanjut bergerak kembali ke pangkalan sementara. Sedangkan si gadis yang melihat kepergiannya, ia berteriak dengan senang jika sang jenderal harus bekerja sangat keras di luar sana, serta jangan lupa untuk makan dengan benar. Yang mana atas ucapannya, Yewang pun tentu saja mengerti, di mana selanjutnya ia pun terus bergerak pergi dan meninggalkan para warga yang menyambutnya. Singkat waktu, di markas besar jenderal sementara, di pusat pengungsi Taihe, ruang konferensi strategi perang, terlihat jika saat ini ada beberapa orang yang memberi salam hormat kepada Jenderal Yewang. Dan Yewang yang melihat mereka, ia berkata untuk tak perlu terlalu formal, karena alasan kenapa hari ini dirinya mengumpulkan mereka adalah Departemen Perang yang telah mengeluarkan perintah baru kepada kelompoknya. Jadi karenanya, Yewang pun mulai menjelaskan seluruh misi terhadap mereka. Ia juga berkata jika pada dasarnya mereka harus mengirim pasukan elit untuk membantu pasukan khusus Departemen Perang Milun ke wilayah hutan belantara selatan. Jadi karena misi ini cukup menantang, dirinya akan mendistribusikan tugas kepada para pemimpin divisi. Jadi bagi Sasaye, dirinya membutuhkan divisi bayangan yang berspesialisasi dalam infiltrasi sembunyi-sembunyi, di mana ia meminta Sasaye memimpin 10 anggota bayangan untuk bertarung bersamanya. Dan Sasaye yang mendapat tugas, dirinya tentu saja menerimanya, yang mana ia merupakan seorang Heaven Stage tingkat menengah, pemimpin divisi bayangan tentara bayaran Taihe. Selanjutnya, Yewang berkata kepada sang guru, di mana ia menjelaskan jika sang guru merupakan yang terkuat di antara kelompoknya. Jadi kali ini mereka mungkin akan melawan Heaven Stage tahap puncak atau bahkan seorang semi-holy stage. Dan karena itulah dirinya akan mengandalkannya untuk menahan musuh-musuhnya. Dan sang guru yang bernama Chaizang, ia memahami tugasnya, di mana ia merupakan seorang semi-holy stager, pemimpin divisi instruksi, guru teknik pedang Yewang, dan penguasa Sword Chain of Taihe generasi sebelumnya. Lalu selanjutnya, Yewang memanggil Siyu, serta menjelaskan jika misi ini terlalu berbahaya, dan dirinya merupakan satu-satunya master alkemis formasi kelompok Taihe. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi kepadanya, hal itu akan menyebabkan kerugian yang tak terbayarkan. Yang mana untuk misi kali ini, tanggung jawabnya adalah tinggal di belakang dan menjaga desa. Jadi atas tugasnya, Siyu menerima hal itu, di mana ia sendiri merupakan seorang Earth Stage tahap puncak, master formasi dan alkemis bintang 2, pemimpin divisi pertahanan. Bahkan ia bertanggung jawab atas logistik dan persiapan tentara bayaran demi membuat pangkalan tetap aman. Di saat Yewang telah membagikan tugasnya, salah satu dari mereka bertanya kepadanya tentang bagaimana dengan dirinya. Dan Yewang berkata jika Nakiri akan memimpin tim penyerangan untuk bergabung ke dalam kekuatan utama, di mana ia akan pergi ke garis depan untuk memberi komando. Mendengar keputusan dari sang jenderal, Nakiri yang merupakan seorang Heaven Stage tahap menengah yang merupakan pemimpin divisi penyerangan, ia sedikit keberatan karena dirinya ingin pergi bersama jenderal ke hutan belantara selatan. Jadi seharusnya dengan mengajaknya bersama takkan menimbulkan banyak perbedaan. Namun Yewang lanjut menjelaskan jika tugas miliknya sangatlah penting, karena menurut rencana Departemen Perang, begitu Tiandu terganggu oleh rencana pengalihan selatan, pada saat itu Angkatan Darat Milun akan meluncurkan serangan skala penuh dari utara. Jadi atas penjelasan tersebut, mau tidak mau Nakiri hanya bisa menerimanya. Bahkan ia bergumam jika kemungkinan terburuknya ia akan mati di medan perang. Di saat Nakiri mengatakan hal itu, secara tiba-tiba Sasaye melemparkan suatu benda ke arah Nakiri. Sampai-sampai karenanya Nakiri benar-benar terkejut. Karena alasan apa hingga si Scareface melemparkan shuriken? Apakah dirinya cari mati? Dan Sasaye yang mendengar kekesalannya, ia menatapnya dengan penuh kemarahan. Karena sebaiknya Nakiri memperhatikan nada bicaranya saat berhadapan dengan jenderal. Jadi atas peringatannya, Nakiri langsung bersujud kepada Yewang, di mana dirinya meminta maaf atas tindakannya, serta ia akan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Dengan tugas yang telah dijelaskan, Yewang kembali bertanya, apakah tidak ada yang keberatan? Yang mana karena para pemimpin menerimanya, Yewang pun meminta semuanya untuk bersiap, terutama bagi orang-orang yang akan ikut bersamanya. Mereka akan segera berangkat dalam 1 jam.
Namun di sana Sasaye berkata jika saat ini ada sesuatu yang ingin dirinya laporkan. Karena tentang kelompok Taiyuan, mereka sepakat untuk mengembalikan Yuichiro yang sebelumnya ditangkap oleh host Lubu. Bahkan sebelumnya, kelompoknya telah membayar harga mahal untuk memasukkan Yuichiro ke dalam tim penangkapan Beast. Tapi sayang, regu mata-mata tempat ia berada dihapus dalam pertempuran untuk menangkap host Lubu. Jadi, Yuichiro terdaftar gugur dalam catatan militer Milun. Dan mungkin tidak dapat muncul lagi di depan umum. Jadi karena itulah dirinya meminta keputusan sang jenderal tentang penempatannya di masa depan. Mengerti akan hal itu, Ye Wang berkata jika dirinya akan mengatur identitas dan penampilan baru untuknya. Sedangkan untuk tim penangkapan Beast, ia meminta Sasaye mencari tahu cara lain untuk menanam orang lain di sana. Tapi selain melaporkan masalah itu, ia kembali berkata jika sebenarnya ada satu orang lagi yang perlu diperhatikan secara serius. Dan Ye Wang yang melihat laporannya, ia memperhatikannya dengan baik. Serta berkata jika dirinya kenal dengan orang itu karena ia merupakan host dari Zuchi. Dan Tiandu baru-baru ini memberinya gelar kehormatan sebagai Baron di kota Lingbei. Tidak hanya menyelamatkan host Lubu selama pertempuran di kota Yuanding, ia bahkan merebut Star Soul General Zuchi sebelum pasukan yang dikirim untuk mengambil Zuchi Soul Jet bisa bertindak. Jadi bisa dibilang jika ia pada dasarnya mengganggu seluruh misi Milun sendirian. Dan latar belakangnya juga sangat luar biasa. Jadi atas hal itu, Ye Wang meminta Xiyu menghubungi 100 Eye Chamber of Commerce untuk membeli semua informasi yang berkaitan dengan Song Yunqiang. Selain masalah-masalah itu, Sasaye kembali berkata jika Taiyuan mengirimkan peringatan terhadap kelompoknya, di mana mereka mengatakan jika tentara bayaran Taihe masih ingin berbisnis dengan mereka, maka kita seharusnya tidak lagi berpartisipasi dalam operasi perangkap Milun. Yang mana dari kabar tersebut, Nakiri menjadi kesal karena para wanita dari Taiyuan itu terlalu menuntut. Padahal saat ini kelompok Taihe berada di bawah perintah ketat untuk melaksanakan rencana operasi Milun. Jadi mereka tidak memiliki ruang untuk menolak. Bahkan sudah cukup murah hati bagi kelompoknya untuk memberikan peringatan uang muka terhadap Taiyuan. Terutama jika bukan karena kelompoknya memberikan informasi pada wanita yang bernama Suoniang untuk berdagang dengan Yuichiro. Ia mungkin telah mati dalam perangkap Milun terlebih dahulu. Tapi meski Nakiri melampiaskan kekesalannya, Ye Wang masih menahan emosi. Dan Xiyu kemudian berkata kepada sang jenderal, demi hasil yang lebih besar, ia berharap agar sang jenderal menahan diri. Karena hanya teknologi Taiyuan lah yang dapat memulihkan Star Soul Fan yang hilang di tangan kirinya. Dan kelompoknya akan membutuhkan master formasi mereka untuk membantu mengatur alam rahasia palsu Ganjiang. Dari apa yang dikatakan oleh Xiyu, Ye Wang berkata kepadanya untuk tak perlu khawatir, karena dirinya mengetahui itu semua. Bahkan ia kehilangan lengan kiri dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu. Jadi saat ini Star Soul Fan miliknya tidak lengkap. Tapi meski secara diam-diam dirinya memperoleh Star Soul General Ganjiang, ia masih tak bisa menerobos ke tingkat Holy Stage karena Star Soul Fan yang tidak lengkap. Dan sang guru membenarkan hal itu, terutama para pengungsi Taihe yang tersebar sangat membutuhkan pemimpin Holy Stager. Jadi mereka sangat membutuhkan perlindungan orang kuat untuk menyatukan setiap orang. Tapi ia kemudian bertanya dengan serius kepada Ye Wang, karena apakah dirinya tidak merasa jika ia sedikit terburu-buru? Terutama seharusnya Ye Wang sendiri memahami tentang Taiyuan, Milun, bahkan grup Yellowhead, di mana kekuatan-kekuatan itu bukanlah lawan yang cukup mudah. Dan tindakannya yang seperti ini telah banyak mengacaukan berbagai pihak. Jadi jika dirinya mengambil satu langkah yang salah, itu bisa berimbas kepadanya, menyeretnya ke dalam neraka yang takkan mungkin dirinya dapat merangkak kembali. Di mana Ye Wang kemudian berkata, apapun yang terjadi, ia harus menemukan tempat yang aman bagi orang-orang Taihe di dunia yang kacau ini. Jadi untuk mencapai tujuan akhir itu, ia harus bertahan hidup dalam celah antara kekuatan utama. Jadi kelompoknya akan menggunakan setiap sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Seperti yang sang guru ketahui sendiri, setelah Pulau Taihe tenggelam, Milun menerima orang-orangnya.
Tapi mereka menempatkan kelompoknya di gurun ini yang bahkan tidak ada satupun tumbuhan yang dapat tumbuh di sini. Meski mereka tidak membiarkan rakyat Taihe kelaparan, tapi mereka juga tidak akan membiarkan hidup nyaman. Mereka menggunakan petarung Taihe untuk membangun kelompok tentara bayaran demi berperang melawan Tiandu. Sementara di sisi lain, mereka mengeksploitasi orang-orang kita sebagai tenaga kerja murah untuk penambangan. Jadi entah itu Milun atau Taiyuan, mereka hanya menggunakan dan mengeksploitasi orang-orang Taihe, di mana mereka takkan pernah benar-benar menerima orang-orangnya. Jadi setelah kelinci ditangkap, anjing pemburu akan dibuang. Di mana begitu Tiandu melemah, tentara bayaran Taihe pasti akan disingkirkan sebagai ancaman. Dan saat waktunya tiba, 300.000 pengungsi kita kemungkinan akan jatuh dari warga kelas 3 Milun menjadi tidak lebih baik daripada budak. Dan jika Milun benar-benar bersedia menerima orang-orangnya, Yewang sendiri bersedia untuk memberikan hidupnya kepada Milun. Tapi sayang, struktur kekuasaan Milun terlalu retak dan politik internalnya cukup brutal. Mereka terus-menerus mencari perang eksternal. Jadi pada dasarnya, mereka hanya meracuni dirinya sendiri hanya untuk bertahan lebih lama. Sedangkan di sisi lain, Permaisuri Shisui benar-benar lemah. Dan Kaisar Tiandu merupakan orang bodoh yang berpikiran sempit tanpa kapasitas untuk menerima orang lain. Padahal tuntutan dirinya tidaklah banyak. Apa yang dirinya inginkan hanyalah mengamankan tempat yang aman untuk orang-orang Taihe, di mana mereka bisa memiliki cukup makanan, pakaian, dan hidup dengan martabat dasar mereka. Jadi jelas Yewang sendiri mengetahui jika ini merupakan era yang membutuhkan pahlawan dengan ambisi. Tapi sayang, semua penguasa benua timur terlalu ampas. Dan dengan pembicaraan tersebut, Yewang pun memerintahkan setiap pemimpin divisi untuk segera pergi. Karena sebaiknya mereka melakukan persiapan untuk berangkat dalam menyelesaikan misi. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.